Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, khususnya sahabat madrasah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Saat ini kami melaporkan dari Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Kami laporkan saat ini diadakan rapat koordinasi dan evaluasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Ketua KKMI atau Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Tulungagung tanggal 9 Oktober 2021 dengan mengusung tema Semangat Berkarya, Berinovasi, dan Berprestasi di Tengah Pandemi. Saat ini tampak tamu undangan sudah mulai berkumpul di halaman Masjid Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Mereka datang dari penjuru Jawa Timur, kabupaten kota se-Jawa Timur, mulai dari kabupaten yang paling timur yaitu Kabupaten Banyuwangi sampai kabupaten yang paling barat Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Ngawi, dan sebagainya. Dari ujung utara mulai Gresik, Madura, wilayah Madura, wilayah paling selatan Tulungagung, yang total kabupaten di Jawa Timur, kabupaten kotanya ada 38 kabupaten kota. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kami laksanakan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari cuci tangan, cek suhu, hand sanitizer, dan sebagainya. Dan dipastikan seluruh guru yang hadir, seluruh tamu undangan yang hadir sudah melaksanakan vaksin COVID-19. Sahabat madrasah yang berbahagia, pada hari ini atau rapat koordinasi pada hari ini dihadiri juga oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, DRS Haji Samsuri, MPD, juga Kepala Min se-Kabupaten Kota Jawa Timur. Dihadiri juga Kasih Sarpras Kanwil Jawa Timur, Kasih Guru Kanwil Jawa Timur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Kabid Penma Provinsi Jawa Timur, Kasih Penma Kabupaten Tulungagung, Kasih Tenaga Kependidikan Kanwil Jatim, Kasih Kursis Kanwil Jatim, juga Kasih Bagasi. Tidak lupa dihadiri juga Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Sahabat madrasah yang berbahagia, tamu undangan mulai memasuki ruangan. Saat ini sedang persiapan pra acara
Jadi ini nanti urutan acaranya mulai dari pra acara, kemudian masuk ke acara yaitu rapat koordinasi, dan yang terakhir dilanjutkan dengan rapat khusus ketua pengurus KKMI dan pengurus harian untuk membahas draft Juknis atau finalisasi Juknis Porseni yang saat ini beredar masih berupa draft. Hari ini difinalkan, diselesaikan sehingga bisa menjadi bahan petunjuk pelaksanaan Porseni mulai dari tingkat madrasah, tingkat KKM, kabupaten, tingkat kabupaten, juga sampai tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Februari 2022. Sahabat madrasah yang berbahagia, selanjutnya ini tampak tamu undangan sudah mulai hadir di ruang rapat, dan tampak Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur DRS Haji Samsuri sudah hadir dalam ruangan bersama dengan Ketua KKMI atau Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebentar lagi acara akan dimulai. Untuk itu, selamat menyaksikan cuplikan-cuplikan video. Jadi kami tidak bisa menampilkan semuanya karena acaranya sangat panjang. Itu jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kami ucapkan selamat menyaksikan sampai selesai. Dan selanjutnya, sebelumnya acara kami serahkan kepada pembawa acara. Dari saya, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas
Ketua KKMI Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur dengan mengusung tema Semangat Berkarya, Berinovasi, dan Berprestasi di saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Rapat koordinasi dan evaluasi ini merupakan kegiatan kita rutin insya tiap tahun. Karena ini merupakan program kerja dari KKM RI Provinsi Jawa Timur pada item atau bidang pengembangan kompetensi kepala madrasah. Dan saya mohon maaf ketika tahun kemarin 2020 karena situasi tidak bisa terlaksana, dan insya Allah sekarang bisa kita laksanakan untuk 2021 awal, mungkin nanti kalau ada kesempatan 2021 akhir juga akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan seperti itu. Dasar kegiatan kita Bapak Ibu, kepala madrasah insya Allah juga sangat paham bahwa PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang diubah dengan PMA 60 tahun 2015, kemudian terakhir diubah dengan PMA 66 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, dan diperbarui paling akhir dengan adanya jenis KKMI. Ini masih banyak teman-teman yang tanya kemarin K3MI apa KKMI, itu di Juknis SK Dirjen nomor 58 5.852 tahun 2020 baru keluar, hampir belum ada setahun, dibuat itu. Ketentuan nomor 5 dinyatakan bahwa KKMI itu adalah forum komunikasi kepala madrasah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, gabungan kecamatan, kabupaten, gabungan kabupaten, dan provinsi. Kalau provinsi tidak ada kabupaten. Untuk itu setelah dan lain-lain yang memakai K3M, mohon mulai hari ini itu dirubah menjadi KKMI, begitu saja, tidak K3MI. Yang kedua, dasar kegiatan kita ini adalah program kerja KKMI Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai 2024 pada item pengembangan kompetensi kepala madrasah, bahwa tiap tahun kita akan menyelenggarakan kegiatan. Sedangkan tujuan daripada kegiatan ini perlu saya sampaikan, perlu saya laporkan kepada Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, bahwa dalam rangka untuk memfasilitasi teman-teman kepala, terutama perlu juga saya laporkan bahwa yang pakaiannya dan seragam adalah kepala-kepala baru. Ini banyak kepala baru kayaknya karena regulasinya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti tahun depan ini bisa mengadakan seragam kembali yang baru itu, karena tidak lama. Tapi saya yang memandani pandangan yang urunan dulu saja, Jadi dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan kinerja, terutama kompetensi kepala madrasah kaitannya dengan manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian dan sosial, ini perlu kita saling ketemu, karena amanah dari PMA itu kompetensi kepala madrasah yang 5 itu harus betul-betul dikondisikan, betul-betul dilakukan, sehingga target apa itu pendidikan di madrasah itu bisa dicapai. Kemudian yang kedua, tujuan daripada kegiatan ini adalah sesuai dengan anggaran rumah tangga dan anggaran kita di KKM Jawa Timur, adalah sebagai wadah atau tempat berbagi informasi dan juga
ini tidak saya munculkan best practice karena waktu nggak mungkin, karena kita akan fokus pada hajat kita 2022. Kalau tahun-tahun kemarin sudah kita best practice-nya Kota Malang, Mojokerto, Magetan itu sudah pernah kita sampaikan, bisa dicontoh oleh teman-teman di kabupaten kota, sehingga punya standar yang hampir mirip antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, terutama yang negeri. Jadi forum ini juga sebagai itu tadi untuk penyampaian best practice madrasah-madrasah yang punya keunggulan bisa disampaikan, akhirnya bisa diadopsi sebagian atau secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan kita kegiatan pada hari ini adalah pembahasan tuntas bisnis porseni yang kemarin draftnya sudah kita buat 2 kali di Milker Kediri karena ini kadernya Kediri, dan juga di tim khusus panitia di Kabupaten Tulungagung. Insya Allah hari ini kita bahas tuntas juknis itu, kemudian keluar dari sini nanti mungkin minggu depan sudah ditandatangani oleh beliaunya Bapak Kepala Bidang bahwa itu sebagai juknis yang resmi. Tapi kalau yang sekarang beredar di dunia maya itu masih belum final Pak, masih finalnya hari ini, nanti kita bahas tuntas sampai dengan jam yang sudah ditentukan. Yang keempat, tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk saling silaturahmi, saling berbagi, saling menyelesaikan permasalahan. Beberapa madrasah juga sudah memulai dengan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini SKB Pak Menteri mohon untuk benar-benar diterapkan. Jadi itu ada dasar kita. Bagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, mohon untuk selalu diadakan pengawasan, pengontrolan, jangan sampai ada klaster di madrasah. Di DKI kemarin ada survei dan di situ ditemukan ada sekitar 250-an, tetapi itu bukan dari klaster sekolah, tetapi secara individu kan. Di Jawa Timur juga demikian, itu tidak ada untuk di jenjang MA, tapi yang ada di jenjang MI, SD, SMP, MTS. Itu pun tidak klaster sekolah, tetapi individu. Ada dari tenaga gurunya, dari tenaga konfirmasi, kemudian ada yang dari tenaga kependidikannya, dan ada siswanya. Kemarin di Kota Kediri informasinya salah satu MI ada 2 siswinya. Tapi karena memang sudah siap, maka kemudian ada tindakan cara cepat oleh tim gugus COVID-nya, kemudian di tracing untuk 2 rombel yang rombel dengan anak itu, dan alhamdulillah semuanya negatif lah. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan ya sebagaimana rekomendasi yang diberikan. Jika di satu madrasah kemudian ada terkonfirmasi, maka pembelajaran tatap muka harus dihentikan dan kembali kepada pembelajaran jarak jauh, bukan libur. Jadi tidak diliburkan, tapi belajar di rumah kembali sampai menunggu penanganan lebih lanjut. Jadi itulah mungkin kondisi teknis di dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 tugas yang diberikan kepada saya. Saya jangan lupa, mungkin yang pertama adalah tugas untuk membuka kegiatan ini. Maka marilah kita buka bersama kegiatan Rakornet KKMNI Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kegiatan Rakornet KKMNI Provinsi Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dasar dari pembentukan KKM itu adalah PMA 90 tahun 2013 yang telah berubah ke PMA nomor 60 tahun 2015 dan dirubah kembali dengan KKM nomor PMA nomor 66 tahun 2016, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Jadi itu adalah saling melengkapi, di mana madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam. Kemudian di dalamnya kemudian ada komunitas guru, yaitu adanya KKJ, MJMP, kemudian KKM, dan kelompok kerja pengawas.
Jadi ini ada regulasinya, yaitu PMA yang kami sebutkan tadi. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan madrasah, itu juga disinggung ya. Lalu karena itu apa sih yang menjadi tugas dari kepala madrasah? Jadi kepala madrasah dipilih ini adalah melalui sistem merit, yaitu sistem prestasi, didasarkan pada kemampuan mereka di dalam melakukan pekerjaan, bukan karena kedekatan atau koneksi politik, bukan sama sekali. Ini mengacu pada PMA nomor 58 tahun 2017 dan tadi diperbarui di PMA nomor 24 ya, tahun 2019 kalau salah. Nah, itulah dasar kita melakukan pengangkatan kepala madrasah. Jadi sudah ada regulasinya. Bahkan ini ada penilaian PKKM, penilaian tahunan, penilaian 4 tahunan, itu adalah dasar di dalam penentuan penilaian kinerja atau kemampuan kepala madrasah. Yang mana bahwa kepala madrasah itu adalah pemimpin madrasah yang memiliki tugas. Yang pertama adalah tugas manajerial, jadi mampu untuk memanage bagaimana mengatur warga madrasah itu kan. Kemudian yang kedua ada tugas mengembangkan kewirausahaan. Jadi bukan berarti kemudian kepala madrasah disuruh berbisnis, tidak. Akan tapi bagaimana madrasah itu laku dijual, madrasah itu diminati oleh masyarakat. Tentunya di sini kemampuan kewirausahaan seorang kepala madrasah diperlukan. Kemudian tugas yang ketiga yaitu melakukan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Jadi kualitas pendidikan anak-anak kita itu adalah akan sangat ditentukan oleh guru-guru yang profesional. Berarti panjenengan kepala madrasah punya tugas untuk membentuk agar guru-guru itu menjadi guru-guru yang profesional. Nah, itulah melalui sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Jadi PKB guru, PKB kepala madrasah, PKB pengawas madrasah. Ini adalah bagaikan satu sistem. Nah, itu yang saya kira itu adalah sistem yang baku yang harus kita kembangkan. Artinya bahwa kualitas madrasah tidak boleh turun, jadi harus terus merangkak naik gitu ya. Tidak seperti selama ini, ketika madrasah itu dipimpin oleh kepala madrasah yang kompetensinya bagus, maka madrasah itu bagus. Begitu diganti oleh kepala madrasah yang biasa, maka akan tenggelam lagi lah. Ini tidak boleh terjadi. Maka sistem PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan itulah yang harus kita tingkatkan. Ya. Kemudian di samping itu tentunya kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dari kepala madrasah ini akan menjadi penting karena menjadi teladan bagi warga madrasah yang akan dimanage. Bapak yang saya hormati, jadi KKM itu adalah dibentuk atau KKM itu yang kita kenal dengan kelompok kerja madrasah. Itu adalah merupakan forum ya, kepala madrasah, bisa RA, MI, MTS maupun MA atau MAK, jadi sesuai dengan jenjang ya. Kalau bicara madrasah maka bicara termasuk Rawdatul Atfal, itu adalah juga madrasah. Nah, itu bisa dilakukan pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan provinsi. Nah, kebetulan yang hari ini melakukan kegiatan adalah pengurus KKM provinsi. Di dalam pengembangan atau penguatan organisasi kelompok kerja madrasah inilah, maka di situ harus ada meliputi antaranya itu organisasi. Itu sudah ada juknisnya. Dengan person ini, ajang-ajang seperti ini saya kira perlu Pak untuk kita biasakan anak-anak melakukan kompetisi. Ini sekaligus sebagai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pembina. Kemudian nanti dari situlah akan membuat kebijakan ke depan. Kalau tahun ini, kami Porseni tahun lalu kami di kecamatan sudah juara 1, maka tahun ini harus tingkat kabupaten. Nah, itu kan ada istilahnya kebijakan yang diambil oleh madrasah untuk terus merangkak ke depan, progresif ya. Kemudian menjalin kerjasama eksternal dengan pemerintah daerah, dengan dunia industri, dengan
dunia usaha atau asosiasi serta profesi-profesi yang berpihak pada dunia pendidikan ya. Nah, itu adalah tugas kita di KKN. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak isu-isu aktual yang ada di pendidikan, terutama dengan adanya pandemi COVID ini tentunya perubahan itu secara destruktif. Jadi perubahan terjadi tanpa rencana, dan itu harus selalu kita lakukan inovasi dengan beradaptasi, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi dengan demikian, ini di satu sisi tentunya membawa manfaat dampak yang luar biasa pada peningkatan kompetensi guru-guru di dalam penguasaan IT. Ketika sebelum pandemi kita sudah berharap untuk guru-guru meningkatkan kompetensinya di bidang IT, tetapi itu akan terjadi sangat lamban. Tapi begitu ada pandemi, maka itulah memacu untuk mempercepat adanya penguasaan IT. Mau tidak mau guru harus bisa. Nah, itulah ada nilai positifnya lah. Ini harus merupakan termasuk isu aktual yang harus terus kita tingkatkan. Perlu diketahui bahwa salah satu kebijakan prioritas di Kementerian Agama dari 7 prioritas, salah satunya, dan itu terkait dengan tugas madrasah, itu adalah transformasi digital. Jadi saat ini madrasah harus melakukan transformasi digital. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memulai kerjasama dengan Infra Digital Nusantara di dalam melakukan transformasi digital terkait dengan manajemen madrasah. Kemudian disusul dengan manajemen perpustakaan berbasis digital. Ini juga kita lakukan di dalam rangka untuk percepatan mendukung program Kementerian Agama di dalam transformasi digital ini, yaitu transformasi digital madrasah menuju pendidikan berkelas dunia ini. Ya. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Ketua KKN tadi, perlunya harmonisasi di beberapa regulasi, ya. Artinya perlu duduk bareng antara bidang pendidikan madrasah dengan kepegawaian. Kami ada beberapa regulasi dan itu terus bergulir. Regulasi itu pemahaman di bidang seperti ini ternyata di pegawaian beda. Kami implementasikan di kabupaten kota, katanya tidak melakukan karena apa? Dia belum dapat sosialisasi dari kepegawaian. Padahal kami juga sudah. Contoh saja misalkan yang seperti itu, tanda tangan PPK atau SKP ya. Untuk pengawas, atasan langsung dari pengawas adalah kepala kantor. Tapi ada kabupaten kota itu yang tidak mau kepala kantor, tapi kok Jawa. Itu kan regulasi yang sudah lama. Padahal kami sudah duduk bareng dengan kepegawaian dan sudah clear bahwa atasan langsung kepala kantor, pengawas adalah kepala kantor, sehingga GP3-nya itu PPK-nya pengawas adalah kepala kantor. Nah ini termasuk juga nanti masalah libur cutinya guru, nah kemudian nanti dibahas secara teknis ya Pak Bupati, kalau memang bisa kita silakan. Nanti kalau tidak dirumuskan nanti tolong akan jadi catatan kami untuk kami koordinasikan dengan Kementerian Agama Pusat ya. Termasuk juga adanya PIGPN, program induksi guru pemula madrasah. Jadi saat ini banyak guru-guru yang terhambat untuk menjadi dalam jabatan pertama guru karena tidak memiliki sertifikat PIGPN. Itu aturannya sudah ada. Jadi juga perlu, jadi guru-guru pemula CPNS itu perlu ada pendampingan ya, selama 1 tahun, kemudian dinilai aktivitasnya di KKD MGMP, kemudian dinilai, kemudian kita keluarkan sertifikatnya, dan itu dilampirkan di dalam pengajuan jabatan pertama guru di samping laksar. Ya. Antara yang perlu kami sampaikan ada PMA nomor berapa itu yang khusus terkait dengan komite madrasah. Ya. PMA nomor 16 tahun 2020 itu sudah mengatur, tolong itu dipelajari, dibaca. Ya. Jadi
ada pembiayaan madrasah yang dikelola oleh komite madrasah, tidak ada. Digunakan untuk apa? Artinya dana-dana seperti itu boleh dari komite. Penggunaannya untuk apa? Yang jelas prosedurnya harus benar, ya. Jadi tadi diserahkan sepenuhnya pada pengurus komite, mereka membuat kesepakatan dengan wali murid, kemudian dia kesepakatan yang penting tidak ada pemaksaan ya tadi. Kemudian setelah itu ada mungkin pernyataan kesiapan di atas materai misalkan. Kepala madrasah jangan ikut campur masalah, diserahkan pada komite, insya Allah aman. Ya. Nah, jadi kita apa? Ini di regulasinya diperbolehkan antara lain untuk pemenuhan kekurangan biaya pendidikan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi mungkin yang tidak didanai dari APBN atau mungkin APBD, maka boleh itu didanai dari komite. Nah, caranya kan ya mungkin mengajukan ke komite, menjadi proposal, kami akan bangun ini, butuh ini misalkan, atau program pelatihan guru ini, butuh ini, nah, nanti di ACC berapa oleh komite, itu boleh. Kemudian yang kedua, pembiayaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang tidak dapat dianggarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, KSM misalkan, kalau tidak ada di situ bos, misalkan tidak boleh bos, misalkan, maka bisa dari komite. Ini kan tidak dianggap dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ternyata tidak ada anggaran, maka bisa dari dana komite. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu pembiayaan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan di luar jam kerja dan atau tidak termasuk beban kerja. Jadi yang dilakukan di luar jam kerja ini kan perlu anggaran misalkan. Nah itu bisa dari komite. Komite yang saya hormati, jadi bahkan di pasal 62 itu disebutkan pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat dikelola oleh komite madrasah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi kalau itu semua sudah dapat dilakukan sesuai KKM, ada ADART-nya jelas dan sebagainya, tidak perlu takut sebenarnya ya. Yang bahaya itu ketika ada kegiatan, kemudian kegiatan itu misalkan KKM, ternyata tidak ada program kerjanya, berarti kegiatan itu dianggap mengada-ada ini ya. Makanya tolong harus ada cantolan di program KKM-nya ya. Bapak yang saya hormati, namun demikian ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan terkait dengan dana komite ini. Yang pertama, tidak boleh dana komite itu atau sumbernya itu dari dibebankan kepada peserta didik atau orang tua yang atau wali murid yang tidak mampu. Nah, ini tidak boleh. Ya. Yang kedua, digunakan untuk pembiayaan PPDB, tidak boleh. Ya. Atau penilaian hasil belajar dan atau persyaratan kelulusan. Jadi ini nggak bayar komite, nah, nggak lulus, atau mungkin nggak bayar komite, ijazahnya nggak diberikan. Nah itu tolong hati-hati. Kemudian digunakan untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak boleh untuk kesejahteraan anggotanya. Ya. Organisasinya jelas. Ya. Yang paling akhir terkait dengan porseni, ya. Jadi ini karena masih juga masa pandemi, kita harus menjaga agar terus melaju ke level 1 seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Maka mohon tetap memperhatikan protokol. Jadi mungkin kalau yang dilakukan ini bisa secara offline, lakukan secara offline. Yang offline maaf kalau offline mau untuk disikapi ya jumlah peserta, kemudian ya kerumunan dan sebagainya, maka harus prioritasnya tetap pada online ya, mungkin melalui virtual. Saya kira bisa, misalkan untuk seni, hampir semua seni bisa untuk acara virtual. Nah, yang mungkin olahraga yang harus menuntut untuk tatap muka, dimohon untuk kemudian tidak perwakilan semua kabupaten kalau bisa. 38 kumpul itu juga nanti belum pendukungnya. Nah,
kalau bisa mungkin bisa diseleksi per wilker misalkan. Nah yang di tingkat provinsi nanti cukup perwakilan 7 wilker pemenangnya, itu kan juga mungkin sistem itu jalan. Jadi untuk misalkan ada tenis meja, misalnya seperti itu, saya kira bisa dengan dimanage sedemikian rupa ya. Kemudian tolong menjaga sportivitas, kejujuran, terutama terkait dengan dokumen persyaratan peserta yang mesti menjadi permasalahan untuk tolong. Kita ini warga madrasah, kepala madrasah, kita harus bisa bersikap jujur, jadi tidak perlu memalsukan ada prestasi bagus tapi bukan siswa madrasah terus dibuatkan dokumen madrasah buat apa seperti itu, tidak akan ada artinya gitu ya. Oleh karena itu mohon mungkin masukan-masukan dan bisa juga koordinasi atau ya diskusi dengan teman-teman dari KKM MTS selama ini, karena ini baru pertama kali cara offline dan online. Mungkin dari teman-teman kami nanti bisa sharing dengan KKM MTS apa kendala-kendalanya. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama para pejabat kantor dan Kementerian Agama Provinsi Jawa. Monggo pengurus kali KKM Tulungagung monggo nggih. Nggih kita Kediri. Monggo kita Kediri semuanya maju. Monggo boleh cepat. Nggih. Monggo Madiun. Monggo. Persiapan setelah Madiun Bojonegoro. Monggo Bojonegoro Pak Ali Mujahid Pandikaring. Setelah Bojonegoro Surabaya. Ya, Surabaya persiapan. Surabaya. Setelah Surabaya Madura. Surabaya, sekarang Surabaya. Monggo Madura. Setelah Madura, Bosuki, persiapan Bosuki. Terima kasih. Monggo Bosuki. Bosuki. Setelah Bosuki terakhir Malang. Ya, karena Malang tukang Insya Allah zuhur di Tulungagung dan sekitarnya itu tepat pukul 11:40 ya, dapat kita undur sampai pukul 12 jika kita punya waktu 4 kasih dan begitu. Kalau berapa menit kira-kira Bu Fudi? 15 ya, 15 menit itu sudah 1 jam. Tepat nanti pukul 12 pemaparan dari masing-masing Bapak Ibu kasih nanti berakhir dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab kira-kira 30 menit ya, 30 menit. Jika pukul 12:30 nanti kita akhiri untuk sesi yang pertama, kita nanti sholat zuhur dan dilanjutkan nanti pukul 13:30 kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu membahas tentang Juknis Porseni 2022. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan panel yang terkait dengan informasi-informasi dan juga program ya kegiatan dari masing-masing kepala seksi, maka mengawali pada paparan kali ini nanti kami mohon dengan hormat